warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ini belum bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi kita sebagai umat Nabi, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah antusias mengadakan kegiatan peringatan, menunjukkan rasa kecintaan kita kepada kekasih Allah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu patutlah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita sebagai penganut agama Nabi, sehingga dengan harapan kelak kita bersama-sama mendapatkan pengakuan dari baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada baginda Nabi kita yang mulia. Beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Beliau Habibullah, kekasih Allah, manusia pilihan, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqomah dalam memegang ajarannya dan menghidupkan sunnah, sehingga kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umat, diberi kita syafaat, akhirnya kita bersama menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Dan pertemuan kita dicurai dengan rahmat, sehingga nanti kita pulang-pulang membawa berkah, pulang membawa berkah. Ibu-ibu berkat, kalaupun ada berkatnya, mudah-mudahan berkatnya berkah. Amin. Tabiun punten sampurasun kulonun. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini adalah bertepatan tanggal 10 Rabiul Awal. Hari Selasa nanti bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad, lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Masehinya 571. Dari 571 Masehi, sekarang ini sudah 2026. Jarak kelahiran Nabi dengan kita itu sudah 1455 tahun, 14 abad setengah. Antara kita dengan bulan tahun kelahiran Nabi kita, 14 abad setengah. Dan Nabi kita dilahirkan
Setelah beliau lahir, beliau tidak punya kakak, tidak punya adik. Nabi Muhammad mangedok abang, mangedok adik. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad dalam kandungan sudah dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ayahandanya, meninggal dunia di Yasrib, Abdullah bin Abdul Muthalib. 6 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya, penuh kasih dan sayang. Pada akhirnya ibunya pun wafat dan Nabi Muhammad menjadi anak yatim dan yatim. Maka Nabi Muhammad langsung menyatakan akan diberikan kemuliaan bagi orang yang selalu berbagi dengan anak yatim dan yatim piatu. Bakal dipasti ko jemosawai engke kue kiamat bakal diuk deket ejeng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakaza bagaikan telunjuk dan jari tengah duduknya dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Dari 1455 tahun jarak Nabi Muhammad dengan kita, berarti dunia yang saat ini sedang kita tempati, dunia ini sudah tua. Dunia seganta kipijak anda kamkinji omohne kadu Tuhan. Kalau dihitung dari umur Nabi Adam adanya alam dunia ini, sudah tidak bisa terhitung berapa abad umur dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, Tuha dunia api Tuha kam. Kolot kurang apa kolot dunia? Tua dunia apa tua kita? Tua dunia. Kalau mau melihat usianya dunia, digambarkan waktu Rasulullah Isra Mi'raj, dunia ini bagaikan wanita yang sudah membungkuk. Berarti dunia ini sudah tua. Yang menjadi pertanyaan lagi, duluan kita yang meninggalkan dunia apa duluan dunia yang meninggalkan kita? Mena dunia seninggal koha api menaham seninggal ko dunia. Heula dunia anu ninggalkeun urang apa heula urang nu ninggalkeun dunia? Kalau mau melihat tua, lebih tua dunia. Tapi meninggalkan dunia, maka banyak ada bahasa meninggal dunia. Sekarang bagaimana kalau dunia yang mendahului kita? Apa? Kumaha? Bagaimana di dunia ini ganta saya menayaham ninggal koham ajur dunia. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adra yauma yakunun nasu kal farasil wa takunul jibalu kal ihnil. Kalau dunia yang mendahului kita, dengan terjadinya hari kiamat, manusia akan berterbangan bagaikan anai-anai. Gunung-gunung akan berterbangan bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Yang menjadi pertanyaan,
mending keneh dunia anu miheulaan urang apa mending keneh urang nu miheulaan dunia. Kacak menang dunia ngamenayaham tapi menakam seninggal ke dunia. Halo. Maka adanya hidup di alam dunia ini, ad-dunya darul amal laisa darus sawab. Dunia adalah tempat berbuat. Dunia bukan tempat pembalasan. Al-akhiratu darus sawab laisa darul amal. Dunia bukan tempat pembalasan, tapi dunia adalah tempat berbuat. Akhirat tempat pembalasan dan tidak ada amal perbuatan. Maka adanya kita hidup dalam dunia, marilah kita berbekal amal agar kita nanti masuk kehidupan akhirat bisa menikmati dari apa yang telah kita perbuat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Tapi kuat muat, ada apa tidak satu amal perbuatan buruk yang akan langsung dibalas oleh Allah di dunia? Ada. Tidak dinantikan oleh Allah, hanya diungkapkan ke Gusti Allah. Mak dipenuh lagi andahnya Allah beda dengan perintah yang lainnya. Ketika kita tidak sholat, Allah tidak langsung bakar kita di dunia. Kita tidak puasa, Allah tidak langsung kita azab di dunia. Ketika kita tidak menunaikan zakat, Allah tidak langsung mengazab kita di dunia. Tapi ketika kita durhaka terhadap orang tua, dalam hal ini tidak pernah menghormati kedua orang tua, tidak memuliakan orang tua, pernah menyakiti hati orang tua, fisik atau batinnya, maka oleh Allah apa yang dia perbuat kepada ibu dan ayahnya tidak akan ditunda, melainkan akan langsung dibuktikan dibalas di alam dunia. Maka dari itu, halo, Nabi Muhammad, bapaknya meninggal dunia sebelum dilahirkan, belum tumbuh dewasa, belum membangun rumah tangga. Ibunya masa beliau masih 6 tahun sudah meninggal dunia. Tapi perhatian Nabi Muhammad kepada umat agar berbuat baik kepada orang tua atas dasar perintah Allah Subhanahu wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad diberi wewenang bisa menyelamatkan dan menolong umatnya. Kalaupun ada umatnya berat amal keburukannya waktu ditimbang, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat sehingga timbangannya berat ke sebelah kanan. Kalaupun ada umat yang tersiksa di dalam neraka, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kalaupun ada umat nanti terhampar di padang mahsyar dalam keadaan terendam oleh keringat dan di bawah sorotan matahari, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Tapi bagi anak yang durhaka kepada orang tua, Nabi Muhammad tidak diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati anak yang durhaka terhadap orang tua. Halo, mak diizinkan oleh Allah. Muhammad madaco bisa melebahkan kumanan dan nyapaatan anak yang durhaka terhadap orang tua. Kenapa? Keriduan Allah, ketergantungan ridhonya orang tua.
Maka mudah-mudahan orang tua kita selalu memberikan restu dan ridhonya kepada kita semua. Dan kalaupun masih hidup, semoga ayah dan ibu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Kalaupun emak bapak almarhumah lagi, mudah-mudahan di alam arwahnya ibu dan ayah kita selalu dalam rahmat dan ampunan Allah, dan kelak di hari kiamat kita dipertemukan kembali dengan orang yang telah menyayangi kita sepenuh hati, ibu dan ayah. Mudah-mudahan bapak dan ibu semua, termasuk orang tua, anak bapak ibu pun diberikan restu dan ridho, sehingga anak bapak ibu selalu dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke muka bumi ini tidak setetes pun dibarengi dengan darah. Dan pada saat Nabi dilahirkan, hadara ummahu lailatam maulidihi Asyatu wa Maryam, didampingi oleh dua wanita, Siti Asyah istri Fir'aun yang mengimankan agama Nabi Musa. Siti Maryam turun lagi ke rumah Rasulullah untuk mendampingi Ummina Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Dan Siti Maryam itu satu-satunya wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Lain Maryam Belina, ini Siti Maryam. Tapi walaupun Siti Maryam tidak disentuh oleh laki-laki, Siti Maryam dapat melahirkan seorang anak laki-laki. Lahirlah Isa alaihi salam. Diganta wa bebaina lahir tanpa ada suami. Teguh, viral. Nah, di waktu mendampingi Ummina Siti Aminah pada saat melahirkan Rasulullah, Nabi Muhammad dilahirkan tidak lewat jalan itu. Nabi Muhammad dilahirkan mak lewat penglaya hendak. Nabi Muhammad dilahirkan kudu jadi indungna. Ku mulia Nabi Muhammad henteu lewat jalan eta. Lalu bagaimana sampai bisa terlahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan di rahim Ummina Siti Aminah berupa nur cahaya. Sebelumnya cahaya nur Nabi Muhammad dititipkan kepada Abdullah, dan setelah menikah dengan Siti Aminah, maka nur cahaya ini berada dalam rahim Ummina Siti Aminah. Maka Siti Aminah saat mengandung Nabi Muhammad tidak merasakan susah dan payah, dan tidak dalam keadaan pucat, dan tidak dalam keadaan mual muntah. Mak ngidam Siti Aminah. Saya dikandung adalah nur cahaya Nabi Muhammad. Betong mak balak. Tidak dalam keadaan seperti wanita hamil yang lain. 9 bulan semakin membesar. Tapi Siti Aminah tidak demikian. Lalu saat Siti Aminah mengandung, mimpinya selalu berjumpa dengan para nabi dan rasul. Aminah, ini memasuki bulan pertama kau hamil.
kalau nanti lahir beri nama Muhammad, anakmu akan lahir laki-laki. Bulan kedua ketemu lagi dengan para nabi dan rasul. Aminah ini memasuki bulan kedua, anakmu akan lahir laki-laki. Kalau lahir beri nama Muhammad. Siti Aminah tahu beliau hamil, tahu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu adalah melalui mimpi dari para nabi dan rasul yang datang dalam mimpinya Ummina Siti Aminah. Ibu pernah ngandung di hatungnya Hanif yang dah nabi nya rasul? Apa harga hatung kita dong dengan jemaah lain? Gunting busi bersani bersegede naon di kakak. Kumaha ngimpi nu bagus dokter waktu hamil. Kalau bagi kita, bagi ibu kita saat mengandung ataupun istri kita, ada 3 cara mengetahui wanita itu hamil. Di antaranya tespek, kedua diurut, ketiga mitos manuk buok, buhung buok, ayah noren ya, buat senandung gila, siapa apa? Hadepi ini buok bau, nus berapa tinggi ya? Suara manuk buok kan? Padahal manuk buok, buhung buok, walaupun Allah nerena nyawa apa ya? Manuk buok mah mangeda senandong pagon buhung buok sa nyuaha, tapi kunaon dihubung-hubungkan ke jenurena orang nurena eta aya hubunganna ke jeung nurena aya hubunganna jeung buok. Itulah istimewanya baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu lahir Nabi Muhammad, rumahnya di Mekah itu masih dalam keadaan sederhana. Tapi pada malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin, rumah itu memancarkan cahaya dari negeri Sam dan Yaman sampai bertanya ada cahaya apa yang menyorot dalam keadaan menyorotnya ke atas. Cahaya nyorotnya di atas. Rupa-rupanya lahirlah utusan Allah yang akan membawa umat menuju akhlakul karimah, meninggalkan kebodohan yang disebut dengan jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad lahir, cahayanya memancarkan ke atas. Bagaimana setelah Nabi Muhammad dewasa, membangun rumah tangga, cahayanya meliputi seluruh tubuh baginda Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad sudah tumbuh, remaja dan dewasa, menjadi Nabi dan Rasul, Aisyah sedang dalam keadaan merajuk. Nyehu cek Sundana kerengaputan, jatuh jarumnya. Begitu jatuh jarumnya, dicari oleh Aisyah, tidak ketemu. Maka halo, tapi begitu Nabi Muhammad datang, bagi Aisyah tidak sulit menemukan jarum itu. Kenapa? Nabi Muhammad memang diselimuti, disinari dengan cahaya. Ya, sekarang masih belum yakin Nabi Muhammad disinari dengan cahaya. Ibu punya HP, bapak punya HP. Ketik di Google wajah Nabi Muhammad, mak bakal muncul budaknya Nabi Muhammad. Ya,
menketik bola muncul ya. Iya. Nah, ya titip karena panitia Sukaraya. Banner ya Ampihang. Gula pakai mue coklat gitu. Dibawa pakai mue pare sekarang. Ya. Titip. Kaca di handphone kok. Gula kayak minta kami banyak. Kayak lumayan bayi pakai mue coklat. Oh, Ustaz dilihat dia ke coklat. Ya. Cahaya. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, di mana cahaya itu? Tadi awalnya lahir, cahayanya memancarkan ke atas. Begitu Nabi Muhammad berdakwah, cahayanya menyinari seluruhnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, cahaya itu menyinari ke alam muka bumi ini. Maka Bapak dan Ibu, sekalipun ada Pak Dewan bohong, Hani Hindi memperingati Maulid Nabi di sini, di sana, di situ, di sono. Nabinya satu yang kita peringati, mengenok watan nure Nabi Muhammad, tapi Rasulullah tahu satu persatu umatnya yang cinta kepada beliau. Salah satunya memperingati bulan kelahirannya, dan di antara pengorbanan kita memperingati Maulid Nabi akan dibalas oleh Allah. Gambarannya bagaikan membelanjakan gunung emas sebesar gunung Uhud, ketika 1 dirham kita dibelanjakan untuk kegiatan peringatan Maulid. Nah, alhamdulillah, Sukaraya cinta damai. Bukan hanya mengundang penceramah, mendatangkan dewan masak, tapi membuat juga bernuansakan kelahiran, nyanyi, kumbang, tahlil, sampai alpukat buah nage endok. Karakter coba lamun lain muludan nyawa buahan nyawa teman ya. Tapi yang dari Maulid Nabi membuah tahlil, dan tahlil ini luar biasa. Di mana Maulid Nabi, tahlil ini selalu bergantungan. Tahlil ini bergantung. Pernah nalendong ngajaletak. Maulid Nabi tandui tenggeletak, pasti ngagang. Kenapa dia harus ngegantung? Saya tidak perlu benar. Ibu, mudah-mudahan yang sudah berkorban berbuat, peringatan Maulid Nabi diganti oleh Allah berlipat ganda rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal. Ini tadi Pak Dewan adu 5 titik. Saya 2 titik hari ini Pak Dewan. 2 titik diselesai dia, saya langsung di Kota Agung yang di daerah Terbaya. Ba'da zuhur kurang lebih jam 2. Jadi keurusan berkat rumah panitia betul. Ya, terus repot dibawa-bawa ke Kota Agung deh maknya. Sama antarkan mereka itu. Lamun ayah. Namun awak berat deh. Ya, saja dululah urusan. Terus Bapak Ibu, terus begitulah Abdul Muthalib langsung membawa Nabi Muhammad dikelilingkan di Ka'bah sesuai dengan apa yang dititipkan, beri nama dengan nama Muhammad. Dan nama Muhammad ini bukan pertama hanya awal diberikan di alam dunia, tapi nama Nabi Muhammad sudah tertulis di surga Allah. Maka Nabi Adam menikah pun bersolawatnya kepada Nabi Muhammad, memberi mas kawin kepada Aisyah, kepada Siti Hawa dengan solawat
yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengkung lahir. Jarak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai kepada Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja tidak ada kekosongan. Nabi sebelumnya itu sekian ratus tahun. Tapi nama Nabi Muhammad sudah disebut di surga Allah, pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Dan nama Nabi Muhammad sudah disandingkan dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dianggap kecil kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut kalimah thayyibah, disebut kalimah tauhid, disebut juga kalimah tahlil. Andai kata umpama misalnya umpama kita sudah meninggal dunia, begitu sudah memasuki kehidupan alam akhirat, minta kita kepada Allah, Rabbana arizna na'malan sholihan. Ya Allah, aku minta kembali lagi ke kehidupan dunia. Untuk apa? Mau berbuat amal soleh. Maka oleh Allah hanya diberi waktu sesaat ke kehidupan dunia. Dengan nilai sesaat bakal mendapatkan pahala yang besar. Dan andai kata umpama misalnya dunia ini ditimbang beserta dengan isinya dengan kalimat la ilaha Muhammadur, lebih berat kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dengan dunia serta isinya, nilainya lebih berat lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kepada bapak dan ibu, mari selain memperingati Maulid Nabi, lazimkanlah untuk selalu mengingat nama Allah dengan berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha la ilaha. Bagi yang tua, insya Allah selesai sembahyang, saitu hasa hajin zikir tasbih. Lalu jak sembahyang, mereka tidak tinggalkan tempat sholat, duduk mereka menjaga babai-babai Tuhan. Babai Tuhan. Nih. Dipanggil oleh cucunya. Nek, kata mak makan. Ya nanti nenek lagi zikiran, duluan aja. Nek, kata mak makan. Ya nanti habis sholat isya aja. Babai Tuhan. Yang muda, assalamualaikum. Ampun panas nih. Harap. Sempat zikir aja. Ibu bapak, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kata Allah dalam surat An-Nasr,
apabila sudah datang kepadamu pertolongan, maka perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, di mana Nabi Muhammad dakwah selalu diberi pertolongan oleh Allah. Dan pada saat seluruhnya sudah masuk agama Nabi Muhammad, dengan datangnya ajaran Islam sampai kepada kita, perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintah Allah bertasbih mulaki kham jak Mekah kedok diusung ko masbih cek Sundana tasbih ane kham Lampung ne mesbih cek jeret yang jawine ya tasbih tasbih. Maka bagi kita setiap pada sholat lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 30. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33 kali. Ustaz, saya mau disatukan saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh? Boleh. Ustaz, saya tidak pakai tasbih, lalu pakai apa? Luas jari saya. Subhanallah, 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 subhanallah. Boleh? Boleh. Ustaz, saya punya tasbih yang tek 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 api gelap. Hah? Di kita tek 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 titik sampai 700 tek 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 tek. Ya, membohongi diri kita sendiri. Tetap ikut tek tek. Bapak Ibu yang saya hormati, Ustaz, saya mau bertasbih. Bagaimana kalau saya singkat? Singkat bagaimana? Sub 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 madacok. Madacok jaga bertasbih sub 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 sub. Bagaimana kalau saya subhanallah wa bihamdihi al-azim, subhanallah wa bihamdihi al-azim, subhanallah subhanallah. Boleh? Boleh. Ustaz, kepake ada kau dikendi nada. Boleh? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala wallahu akbar, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala Allah illa billah. Bolehkah saya habis sholat seperti itu? Boleh. Bagaimana kalau saya sedang dalam keadaan mengasuh anak saya, dalam keadaan dia biar tertidur lelap? Boleh? Boleh. Subhanallah, alhamdulillah. Maka Ibu, lakukan apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat menerapkan dalam keseharian kita, selalu memuji dan bertasbih dan selalu berzikir kepada Allah. Ini tasbih saya biar kecil, maaf ya Pak Dewan. Tasbih ini sakti. Sakti. Kalau saya sudah putar, rumah saya pintunya nggak dikunci depan belakang, motor di luar, walaupun malam tidak akan ada yang maling dan mencuri. Kenapa? Karena saya putar tasbih ini. Tapi saya putarnya bukan begini, tapi saya kelilingi rumah saya.
bari ronda ulah lima malah anu wani asuh eta hebatna tasbih jaman motor akhirnya diberi nama dengan nama Muhammad. Apa hebatnya nama Muhammad? Mari kita lihat digelar Nabi Muhammad. Maka ibu ada anaknya yang diawali dengan nama Muhammad. Kalau rumah-rumah kita ada nama Muhammad, berkah rumah itu. Amin. Kenapa demikian? Nama yang bagus adalah nama Nabi Muhammad. Digelar Nabi. Nama Nabi Muhammad ditaruh di depan pantas. Nama Nabi Muhammad diletakkan di tengah pantas. Nama Nabi Muhammad diletakkan di ujung pantas. Nama Nabi Muhammad ditulis di depan pantas. Nama Nabi Muhammad ditulis di tengah pantas. Nama Nabi Muhammad ditulis di ujung pantas. Kita buktikan. La ilaha Muhammadur. Nama Nabi Muhammad di depan pantas. Sekarang pindahkan nama Nabi Muhammad di tengah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Pantas. Pindahkan nama Nabi Muhammad di ujung. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala alihi. Dimanapun berada Nabi Muhammad pantas. Muhammadun pantas. Muhammadan pantas. Muhammadin pantas. Muhammad pantas. Coba nama kita. Halo. Gelar mekung tentu. Dibaca tepat, dipikul di depan, belakang belum tentu pantas. Lalu apa pelajaran yang dapat kita ambil? Nabi Muhammad berada posisi di depan menjadi tauladan bagi sahabat dan umat. Maka Nabi Muhammad sering kita dengar laqad kana lakum bi rasulillahi suri tauladan yang baik ada pada diri Nabi Muhammad. Kalau beliau berada di depan, bagi yang di belakangnya mencontoh dan mentauladani kepribadian Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak di depan, Nabi Muhammad berada di tengah, maka Nabi Muhammad selalu menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nabi Muhammad tidak pernah memejamkan mata sebelah mata memperhitungkan orang. Beliau selalu menghargai dan menghormati. Maka sahabat-sahabat itu sering mengatakan Nabi Muhammad berhadapan denganku. Tidak, Nabi Muhammad menghadap kepadaku. Hanya saya menghadapnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu selalu menghargai dan tidak melihat tahta dan kasta. Nabi Muhammad tidak pernah menghinakan orang, apalagi orang itu yang tidak pun zaman miskin. Mak pernah Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berdoa begini, Allahumma ja'alni miskinan wahsurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan barengkanlah aku dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi Muhammad. Saking Nabi Muhammad menghormati orang-orang yang tidak punya. Hamada baca doanya. Mantap dulu. Oh, imam-imam, pengulu, ustaz berdoa, Allahumma ja'alna miskinan. Makmum lemah bakal amin. Nah, ngadoa minta miskin dah. Allahumma ja'alna miskinan. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang miskin. Cicing benda. Boleh api bapak mah berdoanya semiskin jadi berdoa. Setengah doa bagian yes. Oh, lamun ngado. Nabi Muhammad hormati orang miskin. Maka sesuai kalau yang namanya bantuan prioritasnya orang-orang miskin. Kalau undangan seperti orang kaya
tapi giliran aya bantuan ngaku-ngaku jelma yes. Ayah itu. Halo. Ya sudah mau mengeduk moni. Kurang menjelma teboga deui eta mah imah meunang anak. Kurang mah kebon ge marok. Kurang sarua bae karena bias tukun. Maruwah. Kupeda teu meunang bantuan, tapi pemerintah alhamdulillah selalu memprioritaskan orang-orang miskin. Bapak Ibu, halo. Kalau kita ngedok buahi keluarga dulur baraya jelma nu teu boga, akuilah saudara kita, rangkul mereka, hormati mereka, berbanggalah kita punya saudara yang di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Itu adalah ladang bagi kita pahala untuk berbuat mengangkat harkat martabatnya. Tapi kadang kita karena saudara anda memagedok miskin masyarakat kita mampir baik orang boga. Mampir buru-buru sehingga pilih di jabung mampir buru-buru jak keokoh lambannya keadaan nih kulit wah ini cuma manget, tapi giliran hajatan gelehan kami siapa yang berada di belakang cuma kuali semak ngedoana saya ngehujuk-hujuk ke aku isang saya ngebasuh-basuh terpal ngebasuh-basuh kanta kuali semak ngedoana dari nusara roge manyawer di luar Bandung. Wahid ang semak ngedok. Saya dijuyusa. Mak sempat yang ngani sebangi. Malah tiang bisa apa peras keringan. Bila-bila angkat bata. Lantak ke bata. Kujal peda. Ngaruh masak gelmat temuka. Tapi saya ngedok malah mak peduli. Nyawa wahid ini saya. Maka ibu, Bu, ibu punya baju, anu rupa-rupa kawai putih, di lemari, buka, waktu aku hitam sama ngedok keni kau, apa mau kawai ini, lagi ngambil lebah untuk beli, nyata ku sekali ku pakai anda moyo, nah lija bongan, lija bongkak, dipakainya, wow lembut. Aduh pakai mau kena ini banyak separuh kau yang ini bisa online ya. Banyak separuh ini tanda pengakuan bagi pengakuan kita kepada saudara ini kisah adu pensiun ampai ini niku agak kawai pemda nyawa dah batik PGRI kona biar ngekepot makai kawai PGRI guru ngekepot kawai orang mah menang mere dulu mudah-mudahan Bapak Ibu jangan dati buat kawai-kawai PGRI ya nah setengah itu hari ini sekali pensiun ya mudah-mudahan Ibu bisa mengambil pelajaran dari baginda Nabi Muhammad lalu apalagi di antara Nabi Muhammad wa ya'udu maradahum Nabi Muhammad itu selalu peduli kepada orang yang sakit sekalipun orang sakit itu menyakiti beliau, meludahi beliau, memaki beliau, tapi giliran jatuh sakit Nabi Muhammad pertama menjenguknya. Ya Aisyah, saya ya Rasulullah, ada makanan, ada ya Rasulullah. Untuk apa? Aku mau menjenguk orang yang dalam keadaan sakit. Siapa ya Rasulullah? Orang yang selalu meludahiku. Pada saat dijenguk oleh Nabi, orang itu menyadari akhlak Nabi. Padahal dicaci, dimaki, tapi giliran dia jatuh sakit, Rasulullah yang pertama menjenguknya. Demikianlah tauladan yang dapat kita ambil. Walaupun orang itu pernah mencaci kita, memaki kita, memutuskan hubungan tali silaturahmi, tapi begitu mereka sakit,
hadirlah kita untuk menjenguknya. Dengan catatan, menjenguk orang sakit jangan menakut-nakuti. Kemudian naon teh nyaho jadi kena kadar gula teh, kolesterol, lu darah percatak mone berat nih sabung. Ya hadu kena kadar gula kodisa, puah isikan telang padang mah geni bung. Mati. Ya dulur nu di Jawa ge kieu teh penyakitna sarua bae cenah. Tapi teu kebal. Paeho. Dan beri semangat sembuh. Beri semangat kan? Tani memang ada pengalaman obat, ceritakan obatnya. Ada pengalaman berobat di mana? Tunjukkan. Kalau di ibu setiap minum ibu, kalau lagi dacot di buku, lagi dacot sehat. Begitu dan kabar. Berat. Menjadi ada komplikasi kalau bisa. Ini kemak mati dia perlu menafat kamu. Bu, menjenguk yang doakan biar sembuh. Begitu nanti kita datang ke rumah sakit, kita tanya apa yang dirasa. Dia jawab tidak ada yang dirasa. Tapi pada rumah sakit, acak mengenal sini rasa, iyo nyak makan, iya aku bagian untuk saya sakit. Tapi tidak ada yang dirasa, tidak ada. Kenapa? Karena kami menjenguk tidak membawa yang dirasa-rasa. Coba ini ngusung buah, ngusung jeruk, tanya anda, tapi saya dirasa jeruk, tapi saya dirasa putih, dia mah lenggang nong. Kemudian ayah roti ayah gorengan ini malah peak kemana? Loh, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berangkat Nabi. Nih, saya teruskan. Karena keadaan di kota Mekah, dakwah Nabi mulai berkembang. Orang-orang kota Mekah tidak senang kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka berencana membunuh Nabi Muhammad. Wa isyam kuru bikan lazina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka. 3 cara mereka untuk memberhentikan dakwah Nabi kita. Di antaranya bunuh Muhammad, di antaranya usir Muhammad, di antaranya penjara Muhammad. Maka karena Nabi Muhammad terancam keselamatannya, Nabi Muhammad hijrah berangkat ke satu tempat yang namanya Taif. Tapi datang ke Taif, lemparan batu datang kepada Nabi Muhammad. Ditawarkan oleh mereka agar gunung-gunung ini akan dihancurkan kepada orang Taif. Tapi Nabi Muhammad tidak mengizinkan, karena Nabi Muhammad hadir bukan membawa dendam, tapi Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Pada satu malam Nabi Muhammad rumahnya dikepung. Lamban Nabi sama ngedok anu Allah lawang dapur, rumahnya segi 4. Dikepung rumah Nabi dalam keadaan perang terurus mau membunuh Nabi Muhammad. Tapi di saat posisi rumah terkepung, pertolongan Allah datang. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum. Tidak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, tapi Ali menggantikan di tempat tidur Nabi Muhammad. Dan begitu dibuka selimut, dilihatlah Ali, maka diurungkan untuk membunuhnya, karena targetnya adalah Nabi Muhammad. Siapa Ali? Ali adalah menantu Nabi Muhammad. Ali adalah anak dari paman Nabi Muhammad, dinikahkan dengan Siti Fatimah. Dan Ali lah
sebagai menantu yang berani berkorban demi mertuanya. Maka kalau jadi menantu, menantu, hormatilah mertuamu, hargailah mertuamu. Kenapa? Karena orang yang telah berbuat baik kepada kita, di antaranya adalah mertua. Dan ingat menantu, Anda tidak akan selamanya jadi menantu. Nanti waktunya Anda bakal jadi mertua, dan akan terasalah kalau menantu baik, Anda akan bangga punya menantu. Tapi kalau Anda punya menantu cewek, siot, medek, galak, malah mendiamkan mertua, terasalah sakit hati ini kalau tidak dihargai menantu sendiri. Betul. Kebetulan yang hadir di sini ada mertua dan menantunya. Ada mertua, menantu aing tuh. Hei, adanya mana? Ibu, menantu, menang. Kalau suami mau berbuat baik kepada orang tuanya, cara bakti anak adalah berbakti kepada orang tua suami. Kalau istri mau mendapat ridho dari Allah dengan cara berbuat baik kepada orang tuamu, hormatilah suamimu. Maka kalau suamimu ngedok rezeki, nanti mikmatnya, jangan jual coklat, bukan milik, jamak, bukan belanjamu, kini 100, pilih apa lagi, diberi berahat, 100, pula 100, aku mama, beri 300, kami, ngedok kebun, ngedok sawah, dan emak sama bapak, dan 200, demak, tambah 200, kena menantu, demak, diberi 100, bawa kali ini. Ya, kusung jadi mak mau ini nasa. Kusung, kok ikulnya nak ulang lagi kok. Menantu, jangan. Kalau suami berbuat baik sama orang tuanya, kita alhamdulillah. Nanti pun ada waktunya istri berbuat baik sama orang tuanya, suami pun alhamdulillah. Kadang membeli sirup ya, membeli kondisi nikmat, beli langsung. Ketika rizki anak menantu ya didahar oleh orang tua, maka rizki anak menantu itu akan ditambah oleh Allah dengan berlipat ganda, dan akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak menantu Bapak Ibu oleh Allah rizkinya ditambah barokah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Berangkat Nabi dari jam 11 sampai Nabi sembunyi di Gua Sur. Begitu masuk ke Gua Sur, maka rumah Gua Sur itu pintunya Gua Sur ditutup oleh sarang laba-laba. Ane ham Lampung ne lelawa, cek Sundana lancah, ceret yang Jawi ne onggo. Kenapa laba-laba ini menutup pintu gua itu? Karena ada yang masuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar sembunyi dari kejaran pemuda kafir Quraisy. Begitu masuk, sudah dalam keadaan di dalam, pemuda-pemuda ini berada di depan pintu Gua Sur. Apa kata mereka? Muhammad sembunyi di dalam gua ini. Tidak mungkin Muhammad ada di dalam gua. Kenapa? Lihat saja, sarang laba-laba ini tidak dalam keadaan rusak. Berarti tidak ada yang masuk ke dalam gua itu. Berarti gua itu tidak ada penghuninya. Kenapa? Karena sarang laba-labanya tidak rusak. Jadi kalau rumah kita penuh dengan sarang laba-laba, Ibu, lampan ham, kilamun sangkah lelawa, imah orang loba lamat lancar, berarti rumah itu
seakan-akan tidak ada penghuninya. Malas bebaina. Bebaina. Nyapu tidak cukup di bawah, tapi nyapu juga di. Kenapa demikian? Karena nih, bapak-bapak namu ke rumah, bapak-bapak bertamu ke rumah siapa saja. Kalau sudah perlu, disampaikan perlunya, silaturahmi, ngopi, ngobrol, selesai. Mata laki-laki kalau bertamu tidak pernah kemana-mana. Tapi kalau perempuan bertamu ke rumah saudara, melamban tetangga, melamban keluarga, begitu asup kalimat eta, memang hordeng model baru ini. Mulai ngeliat tinggal kamu hordeng dalam lemari ini, 2 pintu gitu. Bu, begitu melihat ke atas, wow, kok ditunggu kudu nampak. Halo, berarti peran ibu harus rajin di rumah sebagai peran seorang ibu rumah. Mudah-mudahan ibu selalu sehat. Pada saat datang waktu malam, dan pada saat itu Nabi Muhammad tidur. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, silakan tidur di atas pahaku. Sehingga paha Abu Bakar As-Siddiq menjadi sanggaan kepala Abu Bakar, menjadi sanggaan kepala baginda Nabi Muhammad, dan kaki Abu Bakar diselonjorkan karena di depannya ada 2 lubang. Kalau ada ular dan ada kalajengking, lebih baik aku yang digigit, kata Abu Bakar, asal jangan engkau ya Rasulullah. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, dan Abu Bakar punya anak namanya Aisyah, dinikahkanlah dengan Nabi, dan Abu Bakar adalah mertua Nabi Muhammad. Mertua yang membela menantu adalah Nabi Muhammad. Maka kalau jadi mertua, halo, jangan menjelek-jelekkan menantu. Mertua dengan berdoa, mana yang berdoa? Jadi berdoa dan membuat menantu. Halo, mertua dan kalau aku bahasa mak kebenarannya menantu saya bisa. Wahai mata kebenaran bukan menantu nunya makulah. Udah menantu pertama bisa memberi, menantu kedua dacok ngeni, menantu ketiga memberi. Luka opat mah telok pernah mere, sekepak mah pernah ngantak, mah pernah ngeni, lain mah agak, tapi memang keadaan di tiap lain mah agak lain cahaya yang mere emak, yang mere amat ini sedikit bodoh. Ngedok lain mahaga. Sebenarnya kita yang ngedok sahaga. Keboh tiang-tiang siang ini. Yang api segebukan ni kok. Lagi nami kau si kemana kau. Tidak masa kalagu juga nyata. Mana ditagunya melambat. Dicicingkan ku mitoha. Jatuh ke jauh di bawah. Hei mitoha, anak pinantu ngedah arbaik ngesyukur. Anak-anak incuran ngani kau harus sok putih ngani kau bukan ada makan dingin lu dibanyak soko. Bener kudu aku. Itu mitoha. Dia mah apa bener-benernya kok kebenaran lain. Kau keminantu dah itu mah beneran. Hai mitoha di dia. Beneran minantuna hadir, mitohana hadir, minantuna. Bu, Abu Bakar selonjoran Abu Bakar saking api, dingin Nabi Muhammad dan tidur di atas pahanya, kakinya
diselonjorkan. Maka kalau hari ini ada yang duduk selonjoran, itu saudara Abu Bakar. Kiwas ojo-ojo. Karena naon para negara sebuah yang ada dan kita nih cocok laut. Berarti kuah ini Abu Bakar. Ada asam urat moner strategi mahal. Selesai di Kuasur. Ini perjuangan Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi Muhammad. Demi siapa Nabi Muhammad? Demi keselamatan dirinya, bukan, tapi demi umat agar iman, tauhid, salat, puasa, zakat tersampaikan kepada kita. Pada akhirnya Nabi Muhammad berangkat menuju kota Madinah, dan belum masuk kota Madinah, Nabi Muhammad berhenti di Kuba, membangunlah masjid Kuba. Siapa yang sholat di masjid Kuba, pahalanya bagaikan menunaikan ibadah umrah. Selesai di Kuba, Nabi Muhammad berangkat lagi menuju kota Madinah, dan belum sampai memasuki kota Yasrib, Madinah, datang perintah sholat Jumat. Di situ Nabi Muhammad membangun lagi masjid, disebutlah Masjid Jumat. Pertama Nabi Muhammad mendapat perintah sholat Jumat, dan sholat Jumat itu hanya berlaku bagi kaum laki. Kenapa tidak kaum perempuan diwajibkan sholat Jumat juga? Karena perempuan kalau mendengar khutbah dan ceramah terkadang mulutnya tidak bisa diam. Ibu di Jumatan pamit nih tapi ngobrol khotib mulai nyampai ke khutbah ujung ke bapak tiba kasa tiba lagi ceramah mama Ali coba berarti kok kan masuk ke bapak baik sekarang beli sayuran halo berlaku sholat Jumat bagi siapa? Laki. Bagi laki-laki yang tidak mau sholat Jumat 3 kali tidak Jumatan, munafik. Dan bagi perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi untuk mengingatkan suami harus didipah katong hari Jumat. Lamun kakakon ulah berang teuing ieu poe Jumat. Ini sabadang mawas gahiti hari Jumat. Suami kita tidur udangkeun minta lagi kali jam 11 masjid halu ngaji hari Jumat mandi. Suami yang diingatkan istri, ucapkanlah alhamdulillah. Apa ungkapan alhamdulillah? Mak sia-sia aku memilihmu sebagai istriku. Tidak sia-sia aku mempersunting engkau membangun rumah tangga. Di saat aku mau lupa kepada Allah, kau ingatkan aku. Mak sia-sia do yang ngajung kuni. Halo. Ada suami diingatkan oleh istri, bukan menerima malah marah. Hei, Jumatan minta, wah pengennya hok. Terus 3 kali ke Jumatan mau munafik, mulai ceramah gitu zamannya. Mulai ceramah. Jumat pertama suami nggak berangkat. Jumat kedua suami nggak berangkat. Jumat ketiga diingatkan istri masih nggak berangkat. Jumat keempat istri memilih diam. Maka Jumatan mit muat mit ke Jumatan elos henteu elos paham ngodoh. Aduh kayak ngodoh akun itu malam nih. Ya sebenarnya sedap amit Jumatan sedap motor kawai handap makai injang. Ya Allah senang lihat bang cek nudi non karena
menyedukannya di Sukamaha. Tuli mengedok di Boloran Kawah. Ane Sukamaha, mengedok di Sukamaha. Mungkin di Boloran Kawah. Bangsawi di Sukamaha muat. Di Boloran Kawah madeko beripa. Ibu, Bu, kalau ibu berperang, begitu suami ibu mau berangkat salat Jumat dan ibu diminta oleh suami ambilkan anduk, ibu bangga. Mana anduk? Jaga mandi itu anduk. Jadi aku anduk. Iya, anduknya. Ya Pak, anduknya. Antarkan sampai diterima di tangan suami. Suami bangga dan sanggap. Kuasa sanggap, kuasa tayang kau mipudanya. Ibu, Pak, pernah nyanggap anduk? Ya, dan dihuntap kok. Anter, hormat kurang karena nu jadi salah. Anduknya beda. Ini anduk suami, ini anduk istri. Ini anduk anak perempuanku harusnya cepat pulang. Kalaupun menyeduhkan kopi untuk suami, bakas ham, hadin lain, sebatin tangi, pengihan tangi, adok le bakas ham, haja lain. Tapi dia sungguh bukan Raden, sungguh bukan haja, sungguh lain pengihan, lain pejabat, lain camat, lain kepala. Tapi dia adalah imam bagiku, dia adalah raja dalam rumah tanggaku. Maka aku sebagai seorang istri patut menghormati suamiku. Dikasihlah piring di bawahnya. Enak besoleh asli ikuti ini peheng depannya. Desah deui nu ngahargaan salaki urang. Oh, ieu mah jeung sendok-sendokna keur ngopi tah. Udah sorangan. Aya bikang nu gitu. Mana bikang? Halo. Ada siapa yang menghargai suami kalau bukan kita sendiri? Akhirnya sholat Jumat sudah. Bagaimana yang tidak mau sholat Jumatan? Jumat 5 Jumatan, Jumat 5 Jumatan, Jumat 5 Jumatan, Jumat 4, ke 5, ke 6, tengok Jumatan. Bapa Allah ala qalbihi, maka hatinya ditutup oleh Allah. Maka jangan dalam Jumatan mah teu pernah kapere aya Jumatan karena hatena geus ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo. Menjadi foto Kalimantan, boleh hati dan bertutup. Mudah-mudahan masyarakat suka damai, cinta damai, suka raya, termasuk ahli-ahli Jumat. Amin. Amin. Sampailah Nabi di Madinah. Dakwah Nabi disambut kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor adalah ahli dari yang ada di Madinah, Muhajirin dari Mekah. Digambarkan sukaraya dan cinta damai. Bersatu. Hebat. Maulid Nabi gak cinta damai ke sukaraya. Gak sukaraya cinta damai. Didija Ansor Judi Muhajirin. Tola'al badru min salim. Akhirnya dakwah di Madinah berkembang dan pada akhirnya dibangunlah satu bangunan masjid namanya Masjid Nabawi. Dan di Masjid Nabawi itu rumah Nabi berdampingan. Dan saat Nabi telah wafat, dimakamkanlah Nabi berdampingan dengan Masjid Nabawi, dan di situ disebut sampingnya adalah Raudhah. Semoga Bapak dan Ibu semua diberi kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Amin. Dan bisa bersolawat langsung di depan makam baginda Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, harapan kita kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umat, diberi syafaat, dan pada akhirnya kita semua selamat dunia dan
akhirat. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Allahumma menghidupkan kami di tanah suci. Kami ingin bersalawat di depan makam Rasulullah. Kami rindu kepadanya ya Allah. Kami cinta kepadanya ya Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan ya Allah bisa bersalawat dan salam di depan makam Rasulullah. Ya Allah, beri kami rezeki yang barokah dan berkah sehingga kami bisa datang ke Mekah tempat lahir Nabi. Pertemukan kami kelak di hari akhirat. Kami hanya mengenal nama, mengikuti ajarannya, tapi kami tidak tahu rupa dan wajah Nabi kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami kelak di hari kiamat agar kami bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ampuni kami sebagai umat, berilah kami syafaat, tuntunlah tangan kami saat melewati jembatan Siratul Mustaqim. Ya Rasulullah, kami rindu, kami cinta terimalah salawat dan salam kami ya Rasulullah. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi kita semua mendapatkan syafaat Nabi.